Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai dasar kajian kita pada malam hari ini, surah Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat yang ke-42. Surat ke-39, surat Az-Zumar, ayat yang ke-42. Halaman 463 di Quran pojok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yang yatawaffa, mewafatkan al-anfus, jiwa-jiwa, hina mautiha, ketika saat datang kematiannya, wallati lam tamut fi manamiha, dan nyawa atau jiwa yang belum datang kematiannya ketika tidur. Fayumsiku, maka dialah yang menahan, allati qada 'alaiha al-mauta, yang telah datang ketetapan atasnya kematian. Wa yursilal ukhra, dan dia lepaskan al-ukhra, jiwa yang lain, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditetapkan atau ditentukan. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayat, benar-benar menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir. Demikian kira-kira terjemah. Mari kita pahami. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatunya jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menukil sebuah hadis, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, segala sesuatunya telah ditetapkan dan telah ditulis di alam azali. Ketika mana Allah menciptakan kalam, lalu Allah perintahkan kalam itu untuk menulis segala sesuatunya yang bakal dan akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Tidak satu pun yang tercecer, yang tertinggal, yang luput, yang terlewatkan. Semuanya tercatat di Lauh Mahfuz, termasuk ke dalamnya ajal dan kematian. Ketika ruh diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk ditiupkan ke dalam janin, sewaktu janin berusia 4 bulan dalam kandungan ibu, ditiupkan ruh, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih. Maka ketika itu Allah beritahu kepada malaikat petugas bahwa ruh yang ditiupkan ke dalam janin ini
rezekinya sekian, ajalnya segitu, bahagia sengsaranya, amal usahanya. 4 ketentuan. Baru tahu malaikat ketika itu. Jadi ajal itu sudah ditetapkan jauh sebelum segala sesuatu ada. Cuma kepada malaikat diberitahu ketika ruh akan ditiupkan ke dalam janin. Ketika janin berusia 4 bulan. Nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, 120 hari sama dengan 4 bulan. Ketika telah berusia 4 bulan, dikirim malaikat, diperintah untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Ketika itu terjadilah kehidupan dalam perut ibu, karena janinnya telah ditiupkan ruh. Dan ketika itu telah ditetapkan dan diberitahu kepada malaikat, ini rezekinya, ajalnya, bahagia sengsaranya, amal usahanya. Tapi kita tidak tahu. Termasuk ajal. Apabila telah sampai ajal seseorang, di mana ajal itu tidak bisa dimaju dan diundur apapun alasannya, pas, tidak lebih, tidak kurang. Apapun penyebabnya, seseorang kalau sampai ajal, mati dia. Tapi bukan penyebab yang mematikan, ajal yang sampai. Nah, ketika ajal seorang sampai, diperintahkan malakul maut untuk mencabut nyawanya. Ditahanlah ruh itu di barzah, tidak boleh lagi masuk ke jasadnya. Apapun alasannya, dia tidak boleh lagi masuk ke jasadnya, kembali ke dunia. Ini ayatnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan, yakni menggenggam ruh. Salah satu daripada nama-nama Allah yang banyak itu adalah Al-Qabid. Al-Qabid. Di antara makna daripada Al-Qabid yang menahan, yang menggenggam. Di antara yang Allah tahan, yang Allah genggam adalah ruh. Ruh dicabut oleh malaikat, ditahan. Tidak boleh lagi kembali ke jasad, apapun alasannya. Sehingga tidak ada ya, bisa dapat diterima. Orang kalau sudah mati bisa kembali lagi pulang untuk nengok cucu, nengok keluarga. Tidak ada lagi, karena rohnya sudah ditahan di barzah. Allah yang menahan, menggenggam, mewafatkan. Allah yang mewafatkan, yakni menahan. Al-anfus, jiwa atau nyawa seseorang, hina mautiha, ketika datang saat kematiannya. Datang ajalnya, tiba matinya. Ditahanlah ruhnya. Namanya yatawaffal anfus. Allah yang mewafatkan, dalam kata menahan jiwa-jiwa, nyawa-nyawa, ketika telah datang kematiannya. Itu al-wafatul kubra, kematian besar. Wallati lam tamut fi manamiha. Wallati, dan jiwa dan nyawa, lam tamut, yang belum mati, fi manamiha, di dalam tidurnya. Ini dia. Sekedar untuk mengingatkan kita bahwa sebagaimana yang dipahami oleh para ulama-ulama,
kematian itu ada dua, atau wafat itu ada dua. Pertama namanya al-wafatul kubra, kematian besar. Yang kedua al-wafatus sughra, kematian kecil. Al-wafatul kubra, mati sempurna, betul-betul mati, rohnya tidak kembali lagi. Sementara al-wafatus sughra, kematian kecil, yang rohnya masih boleh kembali, itu tidur. Maka dikatakanlah tidur itu kematian kecil. Disebut dengan al-mautu an-naumu akhul mauti. Tidur itu saudaranya mati. Bahkan ketika akan tidur kita baca Bismikallahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amutu, kedua-duanya boleh dibaca. Bismikallahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Atau kebalikan, Bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan mati. Ketika bangun tidur pagi hari kita baca lagi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, setelah mematian kita. Berarti tidur itu mati, tapi kematian kecil. Saat mati, mati wafat kubra, mati sebenar mati, dan saat tidur, kedua-dua keadaan itu ruh keluar, ruh meninggalkan jasad. Ketika orang mati, ruhnya keluar, tapi bukan keluar sendiri, dikeluarkan. Namanya dicabut atau dikeluarkan. Ketika tidur, rohnya juga keluar, tapi bukan dikeluarkan, diizinkan keluar oleh Allah. Ketika Allah izinkan roh keluar ketika tidur, maka ketika itu orang tidur. Tapi ketika Allah belum izinkan, orang tidak bisa tidur. Bagaimanapun dia ingin tidur. Makanya kalau mata tidak mau tidur, kita disuruh berzikir, menyebut nama-nama Allah. Karena belum dapat izin keluar. Makanya orang yang tidur tidak terdengar apa-apa, tidak melihat apa-apa, tidak tahu apa-apa peristiwa dan kejadian di sekelilingnya. Karena rohnya tidak ada di jasadnya. Cuma dia masih hidup. Jantungnya masih, tapi lemah. Darahnya masih memompa, tapi lemah. Pertanda dia masih hidup. Cuman rohnya sudah berada di luar. Itu makanya tidur itu disebut dengan mati. Itu pula kita baca ketika akan tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amutu. Kedua-duanya ada riwayat hadis. Dengan menyebut namamu ya Allah aku mati. Amut artinya aku tidur. Jadi tidur adalah mati. Cuma belum mati sempurna. Mati sebentar dan mati sementara. Pertanda belum mati sempurna, belum pergi sebenarnya pergi, jantungnya masih berdenyut, dadinya masih berdenyut, tapi lemah, dia masih bergerak kanan kiri. Ayat Allah yang mewafatkan atau menahan nyawa hina mautiha, ketika datang kematian seseorang, dan Allah yang menahan, mewafatkan seseorang, menahan nyawanya ketika orang belum mati, di dalam tidurnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang belum mati
wallati dan yang lam tamut, yang belum mati fi manam, dalam tidurnya. Tuh. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Maka yumsik, amsaka yumsik, imsak. Kita sering mendengar kata-kata imsak di bulan puasa. Imsak. Imsak artinya menahan. Menahan. Pukul berapa mulai menahan? Jadi imsakiyah. Imsakiyah jadwal penahanan. Imsak menahan. Amsaka yumsiku, dia menahan. Dia menahan allati yang qada 'alaiha al-maut. Allah menahan atau dianya Allah menahan. Allati nyawa qada 'alaiha al-maut. Yang sudah sampai ketentuan kematian untuknya. Apa maksud menahan? Setelah ruhnya diambil dan dicabut oleh malaikat, ditahan. Yumsik, tidak boleh lagi kembali ke jasad. Apapun alasannya. Meskipun untuk beramal saleh, meskipun untuk bersedekah, tidak ada lagi. Karena ajalnya sudah sampai. Yumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Dia tahan nyawa yang telah datang ketetapan kematian atasnya. Sehingga ditahan. Di mana ditahan? Di barzakh. Namanya alam barzakh. Barzakh itu sendiri artinya penghalang, penghambat, pembatas. Dikatakan di alam barzakh, ruh-ruh yang sudah berada di alam barzakh, dia tertahan, terhalang, terhambat untuk bisa kembali ke dunia. Hidup lagi. Bernama alam barzakh. Alam barzakh adalah alam di mana ruh-ruh berada sampai kiamat. Semua ruh semenjak Nabi Adam. Ditahan ruh di situ. Bagaimanapun dia meminta-minta untuk hidup, apapun alasannya untuk hidup, tidak bisa. Qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, perintahkan malaikat-malaikatmu untuk mengembalikan aku hidup, la'alli a'malu salihah, supaya aku bisa beramal saleh. Tidak bisa, kalla, tidak bisa. Karena sudah ditahan, digenggam oleh Allah. Tidak boleh lagi. Itu makanya tidak ada sebenarnya ruh itu pulang. Pulang kemana dia? Dia berada di alam barzakh 3 hari, pulang dia melihat-lihat orang. Alasannya tidak ada. Fayumsikul lati, maka dia menahan allati, nyawa yang qada, nyawa yang telah datang ketetapan atasnya nyawa itu kematian. Namanya al-wafatul kubra, wafat besar, kematian besar, kematian sempurna. Ila wa yursilul ukhra, yursil, dia lepaskan. Arsala yursilu irsal, dia lepaskan. Dia lepaskan nyawa atau ruh yang lain. Ila ajali musamma, sampai kepada ajal yang telah ditentukan. Yakni orang yang tidur semalam karena kematiannya belum sampai, ajalnya belum sampai, kematiannya belum tiba, yursil, Allah lepaskan lagi, Allah izinkan lagi nyawa-nyawa yang semalam keluar, ruh-ruh yang keluar semalam ketika tidur, dilepaskan lagi, tersentak bangun pagi hari. Kita baca alhamdulillah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita. Kapan Allah izinkan nyawa itu, roh itu kembali lagi masuk jasad, maka tersentak bangun orang. Kalau tidak Allah izinkan, belum bangun.
Dan ada yang tidak bangun-bangun, tanahnya tahan selama-lamanya. Ketika roh keluar dari jasad sewaktu tidur, maka roh itu pergi ke alam roh. Bertemulah dia dengan roh-roh yang lain. Kadang bertemu dengan roh ibu bapanya, dengan konco-konconya, dengan kawan-kawannya. Kadang bertemu dengan setan. Tibalah mimpi menakutkan. Karena mimpi menakutkan itu datang daripada setan. Roh-rohnya dipengaruhi oleh setan, dijumpai oleh setan dengan bentuk-bentuk harimau, bentuk ular. Lantaran dia tidak berzikir, dia tidak berdoa, dia tidak memagar dan tidak membenteng dirinya akan tidur dengan baca ayat-ayat. Sehingga ketika ruhnya keluar meninggalkan jasad ketika tidur, gampang dipermainkan setan. Terjadilah mimpi menakutkan. Itu makanya kalau mimpi menakutkan, tersentak kita bangun, meludah ke kiri. Tapi jangan keluarkan air liur. Bekoi tanpa orang sebelah di ludahnya kan. Minimal di piciaknya. Meludah ke kiri 3 kali. Baca auzubillah untuk mengusir setan. Lalu rubah posisi tidur. Itu dia. Kenapa? Karena rohnya ketika berada di luar jasad sewaktu tidur bertemu dengan roh-roh jahat, bertemu dengan setan-setan, jin-jin, sehingga nampaklah hal-hal yang menakutkan. Ketika seseorang tidur berzikir, membaca ayat-ayat dan berdoa, termasuk berwudu, itu sudah tertambangi rohnya. Tapi kadang-kala bisa juga, meskipun dia sudah berwudu akan tidur, meskipun sudah berzikir, berdoa dan baca ayat, kadang bisa juga mengalami mimpi buruk. Tanahnya tidak kuat, bentengnya tidak kuat, perisainya tidak kuat, pagarnya tidak kuat, zikirnya tidak mantap, doanya tidak sepenuh keyakinan, baca ayatnya kurang. Maka gampanglah bagi setan memperulah-ulahkannya ketika tidur. Itu dia. Jadi kembali kita kepada nanti. Wa yursilul ukhra. Yursil, Allah melepaskan. Dia melepaskan al-ukhra, jiwa yang lain, nyawa yang lain, masuk lagi ke jasadnya. Ila ajalim musamma, ila sampai kepada ajal. Ajal batas waktu yang telah ditentukan. Kita makonyo terjago pagi tadi, dilepaskan roh lagi, diizinkan masuk ke jasad, lantaran ajal kita belum sampai. Kalau sudah sampai, roh itu tidak dikembalikan lagi ke nyawa, lalu malam mati langsung. Penyebabnya mati macam-macam. Banyak orang mati malam hari. Penyebabnya bisa saja berbilang. Ta'adatil asbab atau tanawatil asbab, berbilang ragam macam coraknya penyebab kematian. Tapi bukan penyebab yang mematikan, ajal yang sudah sampai. Jadi orang yang sudah sampai ajalnya, ketika malam hari saat tidur tidak kembali lagi rohnya, tidak bangun pagi. Penyebabnya macam-macam. Ada gempa, ada gelodo, ada angin, atau dibunuh orang, masuk perampok ke rumah, macam-macam penyebabnya. Atau ada rumah orang yang ditubruk mobil poso, mati. Rumah pinggir jalan, masuk poso ke rumah, mati dia. Itu namanya semuanya asbab. Asbab, penyebab mati. Tapi bukan penyebab yang mematikan, ajal yang sampai. Karena ajal sudah sampai, ini sebabnya. Kalau ajal belum sampai, meskipun nanti gelodo, gempa, angin puting beliung, hujan lebat, atau terbakar rumah, atau masuk pencuri, atau bunuh diri sekalipun, kalau ajal belum sampai, tidak mati dah. Tidak mati dah. Istilahnya
Man lam yamut bisayf mata bi ghairi. Tanawatil asbab wal mautu wahid. Siapa yang tidak mati lantaran pedang, dia pasti mati juga lantaran penyebabnya lain. Kalau ajaran sudah sampai. Beragam dan bermacam sebab-sebab kematian, tapi yang kematian cuma satu. Ketika kita tidur malam hari, kita tidak tahu apakah nyawa roh kita ketika tidur itu diizinkan kembali lagi masuk besok pagi atau tidak, kita tidak tahu. Dan tidak diberitahu. Lalu kita malam hari, roh kita keluar. Apakah diizinkan masuk lagi? Roh yang keluar juga oleh Allah atau tidak? Tidak tahu kita. Kalau tidak diizinkan masuk, mati, langsung mati. Di sinilah pentingnya kita berzikir akan tidur. Sebab dengan berzikir akan tidur, membaca doa akan tidur, atau membaca ayat akan tidur, kita telah tutup hidup kita dengan husnul khatimah. Andaikan ditakdirkan mati malam hari itu, merugilah orang. Ketika tidur dia tidak berzikir, dia tidak berdoa, dia tidak baca ayat, rupanya malam hari mati dia. Mati dia sampai ajalnya, penyebabnya macam-macam. Misalnya terbakar, kebakaran, mati dia. Atau di satu tempat jatuh pesawat, ditimpanya rumahnya. Ada kejadian seperti itu, ditimpanya rumah, mati serumah. Nah, dia ketika tidur tidak berzikir. Ketika kalau tidak baca doa, minimal doa anda dapat gitu, Bismikallahumma ahya wa amut, minimal itu. Paling kurang saja dia. Kalau dibaca semuanya tidak dapat atau terlalu gitu. Paling kurang baca Bismikallahumma ahya wa amut. Aja nampak sembadan buruk atau kesuah. Lalu mereka, jika Allah izinkan ruh yang ditahannya di waktu tidur, maka terbangun dia di pagi hari atau tersentak di malam hari. Terbangun di pagi hari, terjaga dia di pagi hari, yaitu dibaca Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bizikri. Itu bacaan bangun tidur yang lain. Segala puji untuk Allah yang telah menyihatkan jasadku, afani fi jasadi, wa radda, yang telah mengembalikan ruh nyawaku ke dalam jasadku, wa azina li bizikri, yang telah mengizinkan aku untuk berzikir mengingatnya. Cuman bacaan kau agak jarang-jarang orang baca. Bang, kau jarang baca, dia tak banyak. Tak sering kan? Yang paling sering dibaca orang, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu pun kadang-kadang tak semua orang baca. Kadang-kadang kuuk je. Kalau kuuk dia, lamakna lalu. Habis. Lupa baca zikir. Bangun pagi artinya Allah izinkan ruh itu masuk lagi, yursilul ukhra. Dia lepaskan jiwa yang lain. Itu jiwa yang masih tidur, nyawa yang masih tidur, untuk rohnya masuk lagi ke jasad, bangun pagi hari. Kenapa bangun pagi hari? Ajal belum sampai. Ajal belum sampai. Kalau sudah sampai, malam hari mati kita. Penyebabnya macam-macam. Dalam surat Al-An'am disebutkan seperti itu. Bahwa intinya ayat 60. Bangun pagi hari atau terjaga di pagi hari. Di sini disebutkan. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili. Al-An'am surat ke-6 ayat 60.
Dialah yang mewafatkan kamu di malam hari dengan jalan mengizinkan roh keluar sehingga jasad bisa istirahat di malam hari. Itu makanya tidur itu namanya subata. Wa ja'alna al-laila subata. Dia yang menciptakan dan menjadikan tidur itu untuk istirahat subata. Istirahat bagi jasad. Roh pun bisa bebas keluar. Berpisahlah ketika tidur itu roh dengan jasad, tapi tidak berpisah lama. Roh tidak kemana-mana jauh. Huwallazi yatawaffakum bil-laili, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 60. Dialah yang mewafatkan kamu di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dia mengetahui apa saja yang kamu kerjakan, apa saja yang dikerjakan oleh anggota tubuhmu di siang hari. Tsumma yab'atsukum fi. Kemudian dia membangunkan kamu pada waktu siang hari. Liuqda ajalun musamma. Untuk diselesaikan atau untuk disempurnakan ajal yang telah ditentukan. Intinya surah Al-An'am ini beritahu kepada kita kenapa kita bangun lagi, kenapa dihidupkan lagi, untuk menyempurnakan ajal yang belum sampai. Liuqda ajalum musamma. Kalau bahasanya untuk menyempurnakan ajal yang belum selesai. Kalau tanya wak, bamang kau jago wak cukup bagi. Ajal kita masih alun sampai. Alun sempurna leh, gantang alun penuh leh. Rezeki masih ada. Sehingga Allah izinkan ruh itu kembali ke jasad, hidup pagi hari. Tapi ujung-ujungnya, baik yang langsung mati ataupun yang nyawanya diizinkan kembali ke jasad, ujungnya mati juga keduanya. Tsumma ilaihi marji'ukum. Kemudian kepada Allah kamu akan kembali. Lalu dia beritahukan kepada kamu apa yang telah kamu lakukan sepanjang hidup kamu di dunia. Kembali kita kepada ayat tadi. Surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar tadi ayat ke-42, yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dia lepaskan ruh dan dia izinkan ruh itu kembali ke jasad sampai ajal, batas waktu yang telah ditentukan. Kita pagi hari tadi bangun, diizinkan ruh masuk balik ke jasad, terbangun kita sampai ajal yang telah ditetapkan. Kita tidak tahu berapa lama lagi ajal itu sampai. Diizinkan kita hidup lagi pagi hari tadi dengan roh kembali masuk jasad, terbangun untuk menyelesaikan ajal yang masih tinggal. Cuma ajalnya berapa tinggal, tidak tahu kita. Tidak tahu. Di dalam masjid ini tidak tahu. Baralah mulai ajal. Ajal itu kan batas akhir. Batas akhir sesuatu namanya ajal. Batas akhir sesuatu ajal. Masing-masing kita ada ajalnya. Likulli syai', segala sesuatunya ada ajalun musamma, ada ajal. Ajal kita tidak sama. Masa hidup kita berapa lama lagi tinggal tidak sama. Alun tentu namudo ko masih lama dibanding dengan tuan itu lah. Ko anak-anak gitu kan muda-muda kah, belasan tahun umur. Alun sampai 20 lah. Mujang-mujang tangguang. Kadang alun tentu lah. Ajalnya jauh daripada bapak-bapak atau ambon tentu. Alun tentu lah. Kita tidak tahu. Sebab itu rahasia. Kalau bahasa orang wak lah tu. Kalau po jatuh, mumbang jatuh.
Tak ada nak jatuh. Cuma kalau apa pasti jatuh. Mumbang bisa jadi lama akan jatuh hari. Tapi bisa jadi. Nah, berapa lagi lama ajal kita tersisa? Tinggal, itu jawaban. Kita tidak tahu. Bersyukur sajalah. Kita masih diberi waktu. Diberi kesempatan, diberi peluang. Pergunakanlah di sisa-sisa ini. Lebih-lebih orang-orang yang sudah sampai kepada tahap akhir hidup. Tahap akhir hidup itu tua. Di atas tua tak ada lah. Itu cari nama sesudah tua tu. Gaik tu je orang. Kalau ada sesudah tua tu nama. Paling-paling nama sudah tua tu namanya mati. Pikun tua. Didik tua. Gaik tua. Inyak tua. Tak ada lagi. Ini orang kalau sudah sampai kepada batas umur tua, itu sudah harus bersyukur kepada Allah karena ajalnya masih ada tinggal. Cuma tidak lama. Balita di bawah usia 5 tahun, anak-anak 2, remaja 3, muda 4, dewasa 5, tua 6. Tua dibagi 2. Tua nyanyuak, tua pikun. Mana ke-7? Kau nak nyanyuak, nak pikun. Mana ke-7? Rata-rata usia umat Nabi Muhammad 60-70. Ada lebih, tapi tidak berapa yang lebih. Wa aqalluhum may yajuzu zalika. Tidak berapa yang lewat 70. Ada yang lebih 70, ada. Tapi dibanding dengan yang kurang 70 banyak. Yang kurang 70 sudah wafat. Ada orang yang 80 belum wafat. Tapi ujungnya wafat juga. Nuka masalahnya lama lambik tiba dulu. Kalau ujungnya mati, ya tergantung lama lambiknya. Kalau ujungnya mati. Kalau terminal kita udah Kuniang, sian ulun tiba ke Kuniang cepat sampai. Sian ulun tiba, ya belum datang lah. Cuma ujung akhirnya Kuniang, Kuniang, terminal Kuniang. Ya kita nalah tua. 60 katalah tua. Jangan kecil yang muda. Bahkan 50 tu mualah dalam kajiannya disebut dengan syekh. 50 ke atas syekh. Syuyukh jamaknya. Ana syekh, orang dalam umur 50 kata syekh. Di atasnya kibar, di atasnya haram. Boleh syekh. Sebut umur 58. 54. Lah tua Allah yang kecil muda lah. Nak tua tu sebab umur 60-70 aja. Itu pun kalau tak sampai. Kalau sampai tak sampai umur 60 lah lalu is dead je. Jadi Allah bangkitkan kamu di siang hari untuk menyelesaikan dan menyempurnakan ajalul musamma. Ajal yang masih tersisa. Berapa lagi sisanya? Sepekan. Itu salah. Sepekan lagi. Kini hari Jumat. Kau nak Sabtu? Kau nak hari Kai? Sinayan. Kau nak Sinayan? Selasa. Kau nak Selasa? Raba'ah. Tak jadi? Naba'ah itu. Kamis, Jumat, segitu tinggalnya. Jadi orang tua-tua jangan panjang nak agak-agak leh. Jangan habiskan waktu malalakian kebari leh. Orang tua, kau orang tua kau. Hati malala cakap tu, ya habisnya waktu situ. Lah sebanyak cerita kapulang tu harus banyak.
Makin daki waktu berangkat ke Makkah, cerita ke Makkah kan makin banyak. Amo de termasuk pembimbing haji dan umrah. Makin daki ke berangkat, maka cerita ke Makkah makin nak cok. Otak tentang Makkah makin nak cok. Dah. Orang ke berangkat ke Makkah hari haji. Besok ke hari haji bulan Juni ya, berapa tu? Mai. Makin daki cerita makin nak cok. Betul mati sebenarnya. Makin dekat ke mati, cerita mati, harus dipacok. Hendak malala, ya pengenaan malala. Nam pengenaan malala, ya masih alun siap je lah. Masih alun siap je. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, orang-orang tua-tua ko dalam dua hal masih berjiwa muda. Orang tua-tua dalam dua hal masih berjiwa muda, sama enak muda. Pertama, cinta dunia. Yang kedua, panjang angan, ingin panjang angan. Dalam dua hal itu orang tua sama orang muda. Namanya kabul kabir, kabul syekh. Hati orang tua masih muda dan sama orang muda dalam dua hal, cinta dunia, cinta harta, atau panjang angan. Itu min tinggal senjata orang tua. Anan tinggal panjang angan raso kalau mojo ID. Kita orang kampung ambo isangko panih sampai petang, kironya hujan, hari tengah hari. Anak sangko panih sampai petang ko nak cok orang tua. Apalagi masih orang sehat. Ini masih sehat, masih fit, gigi guys cik tengah baru. Masih bisa guys. Jogging masih bisa. Dia masih sehat, sehingga tertipu dengan itu. Merasa masih boleh. Akibat tertipu. Nah, kalau cerita kemati, cerita nak kemati, kita balik kaji cukup. Jadi dalam ayat surat tadi mengatakan yursilul ukhra ila ajali musamma. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar menjadi tanda bagi kaum yang berfikir. Ketika setentangan dua kematian tadi. Pertama, kematian besar, al-wafatul kubra. Yang kedua, kematian kecil, al-wafatus sughra. Kematian besar, kematian hakiki, yaitu orang sudah sampai ajalnya, nyawanya tidak boleh lagi kembali ke jasadnya dan ke dunia. Nyawanya, ruhnya setelah diambil berada di barzakh. Kemudian ke wafat, al-wafatus surga, kematian kecil. Itu ruhnya masih bisa kembali ke jasad. Tidur namanya. Tidur disebut dengan kematian kecil. Karena dia belum mati sebenarnya mati. Cuman dia mati sebentar, rohnya keluar. Maka samalah tidur itu dengan pingsan, dengan koma, pingsan, tidur sampai sama. Orang koma rohnya alun balik-balik lah. Kadang bisa koma orang 10 hari, bisa 15 hari, bahkan bisa sebulan, bahkan bisa lebih koma, alun mati lah. Coba jantungnya masih denyut. Kecek istilah kedokteran koma. Kecek orang siswa mati sari. Mati suri.
Nyo ko sari ko na mati. Mati suri. Mati suri. Istilah yang dipakai untuk orang yang ruhnya belum kembali ke jasad, sementara jasadnya masih hidup. Berapa lama akan dikembalikan dan diizinkan kembali? Nah, kepada Allah juga perginya. Pingsan, mati suri, dan tidur sampai berapa rohnya berada di luar tergantung izin Allah. Tergantung Allah izinkan untuk kembali. Sekian, dek kita lagi lisah orang lazat. Kaji kita semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Mengingatkan saja. Diakhiri dengan subhanakallah walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah.